Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 26 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat posisi bulan pada saat ini masih di Scorpio tentunya, dan dia membuat T-square ya, dengan focal pointnya adalah Saturnus dan oposisinya adalah Uranus. Ini pemain besar ya, jadi bulan masuk ke situasi yang mungkin asing ya, jadi not at home at all gitu ya rasanya, dan penuh tekanan ya, tetapi penuh tekanan dan dia ingin mengubah situasi tetapi tidak mudah. Namun demikian ini dimungkinkan untuk terjadi perubahan. Oke, sebentar. Dan kalau kita lihat Merkurius yang retro, sebentar lagi dia juga akan conjunction dengan Pluto. It's a big thing. Jadi ini semua sebenarnya cerita besar di luar sana ya, lebih besar daripada individu sedang berlangsung, tapi berpengaruh langsung kepada kita. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan ini sebenarnya bukan bacaan harian, tetapi mungkin mingguan atau mungkin bulan, whatever. Tapi ini adalah saat yang penting kalau kita lihat dari sini ya. Ini kan perhatikan di bagian Capricorn yang ada tulisannya R itu kan adalah si Merkurius sebelah kiri, derajatnya 29, dan Venus yang derajatnya di 11 juga retro, tapi kalau di chart yang satu sudah bisa disebut dengan station karena dia retronya juga sudah tidak terlalu banyak. Yang ingin saya sampaikan adalah ini tanggal 26, lihat di kiri atas, 26, 27, 28, ini 29 itu Merkurius sudah conjunction dengan Pluto dan conjunction juga dengan Juno. Itu sendiri bertiga, itu artinya itu adalah ketika ada perubahan dalam cara komunikasi dalam satu hubungan yang resmi. Itu simpelnya, dan saya tidak akan masuk lebih dalam ke situ, tapi ada hubungan resmi yang cara komunikasinya berubah total gitu ya, karena ada fungsi dari Pluto. Kita lihat kemudian sisi dari Venus dan Mars. Mars sekarang tuh di tanggal 29 Januari ada di 3 derajat, dan Venus ada di 11 derajat. Saya teruskan harinya. Ini terus maju si Mars. Saya teruskan harinya sampai pada satu saat Mars dan Venus itu conjunction tepat di 15 derajat pada tanggal 14 Februari. Jadi kayak Venus itu berhenti menunggu si Mars sampai conjunction ya 15 derajat, kemudian mereka sama-sama berjalan. Tentu saja karena yang satu lebih dekat ke matahari, maka jalannya lebih cepat. Tapi karena dia baru saja retro, makanya dia jalannya perlahan sampai, jadi dia terus bersama Venus dan Mars ya. Venus dan Mars ini sampai tanggal 27 Februari masih bersama dan diaktifasi oleh bulan pada saat itu, dan terus sampai sama-sama keluar dari Capricorn menuju ke Aquarius. Dan setelah di Aquarius baru nature-nya memang adalah si Venus akan berjalan lebih cepat. Oke, kita kembali ke yang tadi lagi. Jadi perjalanan besar sampai dengan bulan Maret, dan ketika sampai Venus keluar dari Capricorn, itu Venus akan terus conjunction dengan Mars. Dan sekarang Venus masih menunggu Mars sampai pada tanggal 14 Februari. So something is big ya.
ada yang berhenti menunggu satu pihak untuk bisa berjalan bersama, dan itu bukan pihak yang ada kaitannya dengan yang lainnya. Jadi kayak ada pemain baru. Kalau saya merasa dengan melihat pergerakan itu, somehow ke depan dalam 1-2 bulan ke depan kita akan melihat pemain baru di situ. Entah siapa, tetapi sekarang itu kayak semesta sedang menunggu sampai dia bisa bergabung yang tadinya belum ada kaitannya sama sekali. Anyway, itu tadi saya sudah katakan bukan bacaan harian ya. Kalau kita kembali masuk ke harian pada saat ini adalah ketika Saturnus sekarang menjadi pemegang kekuasaan dari situasi yang harusnya berubah tetapi sangat sukar, dan saat ini siapapun yang menguasai atau yang memegang otoritas masih mempunyai kekuatan penuh. Anyway, kalau kita lihat penggambaran di sini, ini adalah semua tentang cinta terbesar. Kita selalu melihatnya sebagai cinta terbesar. Apapun yang terjadi ke depan itu, seberapapun kita merasa ini akan terjadi perubahan besar, itu tetap dasarnya adalah cinta. Dan kayak pesan itu keluar hari ini bahwa akan ada perubahan. Perubahan itu kita lihat dari celuritnya. Ya, dari konteks atau situasi atau tempat yang tadinya merupakan di mana sesuatu itu berkembang dengan subur, itu akan diambil dan menjadi bagian di tempat yang berbeda. Dan itu adalah kekuatan yang dahsyat. Jadi di luar kemampuan manusia. Jadi kalau kita lihat di sini, Page of Ariel ini kan penggambarannya kita lihat wajahnya tersenyum, masih sangat muda remaja karena Page juga ya. Ini excellent opportunity will be offered to you, scholarship or pursuit of education, time to get to work. Jadi ini adalah kayak kesempatan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk pindah tempat ke satu institusi yang berbeda, dan ini adalah kartu masa lalu. Saat ini adalah seperti kita mendapatkan penggambaran kita akan menang, The Chariot. Ya, dan kedepannya adalah Page of Gabriel. Ini akan kembali lagi ke bicara, dan ini adalah tindakan ya, Gabriel, energetic, brave, optimis. Jadi yang tadinya masih sebagai pembelajar gitu ya, dan ini digambarkan feminin, kemudian setelah menang dia digambarkan dengan maskulin karena siap untuk bertindak. Saya mengambil 3 kartu yang berbeda. Di sini dari Romance Angel, soulmate, yes, this is your soulmate. Jadi kayaknya memang ada yang udah menghubungkan dua pihak ini sejak dahulu, dan rekonsiliasi artinya pernah terlepas atau nggak ada hubungannya, kemudian menjadi terhubung kembali. Dan untuk bisa terhubung kembali itu dibutuhkan pemaafan dan belajar dari situasi yang lalu, tetapi rekonsiliasi itu bukan rekonsiliasi yang mudah dan bisa dilakukan dalam satu malam, dalam satu pertemuan, satu kata, tidak. Jadi ini pertemuan dua hal yang memang kayaknya nggak mungkin ya, karena Venus dan Mars juga kan kayaknya nggak mungkin, and yet gitu dia akan berjalan bersama untuk beberapa saat, memastikan mereka membentuk satu kontrak kerja, karena dia akan terus bersama sampai Aquarius, berarti kan melihat bagaimana cara kerjasamanya ke depan. Oke, saya baru melihat ini sekarang. Rock bottom, finish, give up, ini adalah pengakhiran. Challenge-nya adalah pemaafan, sama tadi ya resolusi, mencari titik temu ke depan. Advice-nya adalah perubahan yang besar, shock ya, sudden shock. Ini fungsinya dari Pluto, dan Pluto tadi digambarkan dia ketemu dengan Merkurius yang retro, artinya komunikasi yang sukar, tapi ini membawa perubahan terutama dalam Juno tadi. Juno itu seperti soulmate-nya. Soulmate, ada perubahan dalam komunikasi antara dua belah pihak yang memang soulmate, yang sudah bersama, yang sudah meant to be. Dan outcome-nya adalah ya menunggu assessment. Kita hanya bisa
watch and wait. Jadi hanya kita mengikuti proses ini, yang kita bisa lakukan adalah mengamati dan siap untuk melakukan sesuatu, tapi tidak ada yang sifatnya adalah inisiatif datang dari kita sendiri. You are your own guru and there is none higher. Jadi kalau kita disebut our own guru, artinya kita memang udah pintar, kita udah tahu, dan oleh sebab itu kita kayaknya nggak butuh untuk menunggu persetujuan dari luar, namanya juga guru, profesor gitu ya. Jadi kita hanya mengandalkan intuisi kita tanpa harus melakukan sesuatu secara proaktif. Namanya guru itu bukan orang yang bertindak, guru itu memberi arahan, dan yang melakukan tindakan dan mengerjakan proyek itu bukan guru, tetapi orang yang memang manajer atau eksekutif. Oke? Ini pesannya. Oke, Wenita Indrasa di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.